Bahasan selanjutnya dari termokimia adalah persamaan reaksi termokimia. Persamaan reaksi termokimia atau jenis-jenis reaksi termokimia nanti yang kita bahas. Jadi ada beberapa jenis reaksi termokimia atau jenis-jenis perubahan entalpi. Seperti kalian ketahui bahwa di dalam termokimia yang dipelajarinya adalah entalpi. Jadi di dalam bahasan ini tujuannya nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa menuliskan persamaan reaksi termokimia. Persamaan reaksi termokimia seperti ini. Ada reaksi, kemudian ada besarnya delta Hf. Besarnya delta H maksud Ibu ya. Nah, ada besarnya delta H. Ini agak jauh dari reaksinya. Ini penulisan persamaan reaksi termokimia. Nanti kalian bisa menuliskan persamaan reaksi termokimianya. Kemudian kalian bisa membedakan jenis-jenis reaksi termokimia. Ada beberapa jenis-jenis reaksi termokimia, ada 3 ya, yang akan Ibu jelaskan di sini. Sebenarnya masih banyak, cuman yang akan Ibu jelaskan hanya 3. Jadi yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan atau reaksi termokimia pembentukan, entalpi pembentukan. Nah, entalpi pembentukan adalah perubahan entalpi pembentukan disingkat delta Hf. Kalau delta Hf itu delta Hf, delta Hc, delta Hd itu tertentu reaksinya. Tapi kalau delta H itu untuk reaksi apa saja ya. Delta H itu untuk menyatakan suatu reaksi. Reaksi apa saja. Tapi kalau untuk delta Hf atau delta Hf, delta Hc, delta Hd nanti tertentu untuk reaksi tertentu. Jadi misalnya di sini perubahan entalpi pembentukan atau delta Hf adalah besarnya perubahan entalpi pembentukan 1 mol. Jadi harus 1 mol. 1 mol senyawa. Senyawa itu molekul. Jadi nanti pembentukan senyawa yang dibentuk senyawanya atau molekulnya kita tuliskan sesudah anak panah. Nah ini molekulnya. Sudah anak panah 1 mol. 1 mol itu satuan di kimia, satuan zat di kimia. Nanti kalau belum kalian mengerti atau belum tahu nanti Ibu jelaskan. Kalau mol itu sama saja dengan koefisien. Jadi kalau di sini 1 koefisiennya berarti sama saja 1 mol. Kalau di sini koefisiennya setengah berarti sama saja setengah mol. Kalau ini koefisiennya 2 berarti sama saja 2 mol. Jadi mol itu sama saja dengan koefisien kalau di reaksi. Jadi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur itu atau atom sama saja. Jadi pembentukan molekul dari atom-atomnya. Atom-atom membentuk molekul. Nah, unsur-unsurnya, kalau unsur-unsur tersebut unsur-unsur diatomik, nanti kalian tulisnya dalam bentuk seperti ini. Nah, ini unsur-unsur diatomik. Ada beberapa unsur-unsur di alam dalam keadaan diatomik seperti H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2. Jadi nanti dituliskannya dalam keadaan diatomik, tidak dalam keadaan atomnya. Misalnya, tuliskan reaksi pembentukan atau tuliskan persamaan reaksi termokimia delta Hf reaksi pembentukan H2O. Nah, kalian tuliskan reaksinya. Nah, H2O dibentuk sesudah anak panah berasal dari huruf-hurufnya atau dari atom-atomnya. Atomnya H dan O. H dan O. H dan O termasuk diatomik jadi H2O2. Kemudian kita samakan koefisiennya. Koefisiennya di sini tidak seperti yang Ibu jelaskan yang kemarin. Jadi koefisiennya tidak harus bulat dan bilangan ini tidak harus bulat. Perbandingan bulat dan kecil ya. Jadi boleh besar, boleh juga pecahan di sini. Karena di sini harus 1 mol. Jadi yang dibentuknya itu harus 1 mol. Di sini harus 1 mol. Nah, 1 mol. Nah, ini 1 mol. Jadi ngikuti senyawa ini, ngikuti 1 mol senyawa. Tidak seperti yang kemarin Ibu jelaskan, yang kecil mengikuti yang besar. Jadi ngikuti yang dibentuknya senyawa ini sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi misalnya H di sini 2. Nah, di sini hanya sudah 2. Nah, O di sini 1. Di sini O 2. Nah, jadi supaya 1 berarti ini kali setengah. Nah, jadi ini. Kemudian kita tuliskan misalnya delta Hf. Misalnya di sana diketahui delta Hf-nya min X. Nah, kita tuliskan min X kilojoule. Nah, ini. Contoh yang lain misalnya tuliskan pembentukan atau reaksi termokimia pembentukan H2SO4. Nah, berarti kalian tuliskan H2SO4-nya sudah anak panah.
Seperti kalian lihat H2SO4 atom-atomnya berasal dari atom H, S, dan O. H, S, dan O. Nah, H diatomik berarti H2, kemudian O juga diatomik O2. Kemudian S. Nah, kemudian kita samakan koefisiennya. H di sini 2, H di sini 2, S di sini 1, S di sini 1, O di sini 4, O 4 di sini. Kemudian ini delta HF. Kita tuliskan misalnya di sana diketahui delta HF-nya min 10 kJ. Gitu. Misalnya ada contoh soal lagi misalnya. Tuliskan reaksi pembentukan senyawa C2H5OH dengan delta HF misalnya min X kilojoule. Nah, kalian tuliskan pembentukan C2H5OH. Nah, misalnya dalam soal itu Ibu begitu, tuliskan reaksi termokimia pembentukan C2H5OH. Nah, kalian tuliskan pembentukan C2H5OH. Nah, tuliskannya sudah anak panah. Kemudian kalian tuliskan atom-atomnya. Atom-atomnya atom-atom apa saja nih? Di sini kalian lihat ada atom C, atom H, dan atom O. Nah, setelah itu kalian lihat ada tidak yang diatomik? H diatomik, jadi kita pakai 2, O juga 2. 2 ya. Nah, kemudian kita buat koefisiennya. Koefisiennya kita ngikuti ini harus 1 mol. Nah, ini 1 mol. Yang dibentuk harus 1 mol. Nah, ini C-nya 2, di sini C-nya 1, berarti kita kalikan koefisiennya 2. Kemudian H-nya kalian lihat di sini ada 6. Tuh ada 6, H-nya 5 ditambah 1 6, di sini H-nya 2, kita kalikan 3. Nah, kemudian O-nya di sini 1, di sini O-nya 2, supaya 1 berarti ini kali setengah. Nah, kemudian kita tuliskan delta HF-nya, misalnya di dalam soal itu diketahui besarnya delta HF, diketahui misalnya min 100. Kita tuliskan min 100 kilojoule. Nah, seperti itu untuk menyelesaikan soal atau menuliskan entalpi pembentukan atau reaksi termokimia pembentukan atau delta HF.